Hello and welcome everyone on this documentary about the poverty and unemployment issue in Indonesia. My name is Khalilullah and I have in my group Mr. Iding and Mr. Miguela. So, for the data collection about poverty and unemployment rate, we have collected some data through public opinion about the perception about the causes of unemployment and poverty. After that, we have also used some secondary sources like World Bank, United Nations Development Bank, and also from Indonesian statistics as well. So, if you see, we will see some poverty rates. If we come towards the rural poverty rates, then the rate has decreased from 12.85% in 2019 to 12.22% in 2024. The rate of decline has been relatively slow, suggesting that more targeted intervention may be needed to accelerate the reduction of poverty in rural areas. If we come towards the urban poverty rates, the urban poverty rate has also been decreasing, but at a slight faster pace in the rural poverty rate, indicating that the benefits of economic growth may have been more concentrated in urban areas. If we come towards the national unemployment rates, the spike in the national unemployment rate is in 2020 due to COVID-19 pandemic is concerning and highlights the vulnerability of the local market to external shocks. The subsequent decline in the unemployment rate may not necessarily reflect a robust recovery, as it could be influenced by factors such as shrinking labor force, participation, or the expansion of informal employment. We come towards the average worker wages monthly. A steady increase in average worker wages is a positive sign, but it is important to consider the distribution of these gains across different sectors, occupations, and income growth as well. So here we are going to study about what we did survey. I already told you in the video that we have some secondary sources as well. So as we see, the main way people in the respondents values earn money as 91% people from agriculture farming, they are earning their money. So if we see the biggest challenge of finding jobs in the respondents area. So if we see 55% of people think that the lack of skills and education, because of the lack of skills and education in rural areas, people are unable to find a good job. And if we see here, 9% people think that there is discrimination and nepotism as the main cause of getting difficulty in finding a job, and 36% people think that lack of job opportunities. So it is clear from this slide very much that if we based on our proposal, if we provide them the skills, the online e-learning, e-business skills, the technology skills, and also we provide some business opportunities which will develop the job opportunities as well, so these problems can be erased. So if you see here the trend in job availability and respondents communities in recent years, it says that 46% people say that it has been decreased. The jobs opportunities has been decreased in rural areas. 36% people say that it stayed the same. It neither decreased, neither it is increased. And 9% people say that it decreased a lot, so much. And 9% people say that it increased a lot. So there is a balance between them. But if we come toward this, then 46% it is decreased a lot. Come toward this one, the main reason rural areas of Indonesia have poverty rates. So 55% people they think that lack of government investment and support, that is the main problem, that government is not supporting rural areas. And 27% people think that overpopulation and land resource constraints. So these all are the problems which they have been facing the rural areas people in order to get a job and reduce the poverty. Sekolah gratis, sekolah gratis, sekolah gratis dan nama kita orang nggak mampu.
semakin sulit. Kalau di desa, apalagi yang mungkin pendidikannya nggak terlalu tinggi, terus kemampuan atau keahliannya juga kurang, karena tadi biasanya tinggi ya. Rata-rata kalau di pedesaan tuh pekerjaannya ya serabutan aja gitu. Kayak contoh kayak ojek online, apa, kulit bangunan, kulit bangunan, pasar lah. Tapi memberikan insight dari masyarakat desa terkait kerjaan berbasis digital. Mungkin bisa dianggap sebagai apa, introduction ya, bagaimana istilahnya mungkin kamera mungkin dapat bisa menggunakan pekerjaan mas bagaimana bukan ide yang baik terkait digital marketing atau digital bisnis ya sangat penting ya di era sekarang yang baik polymedia sudah eranya digital dan juga eranya teknologi. Ini penting untuk dikembangkan ya untuk pemerintah daerah ya, khususnya itu. Kita mulai dengan komparasi antara tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan atau urban. Bisa kita lihat ada diri semua bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan cukup lebih tinggi dibanding di yang terdapat di wilayah urban. Kena 13% dibanding 7,6%. Nah, ini pula dibarengi dengan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah di wilayah pedesaan dibanding yang urban. Kami rasa ini berhubungan erat dengan kurangnya akses layanan dasar dan kesejahteraan infrastruktur dibanding dengan wilayah kota. Dan juga ada isu tentang Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini cukup mewarnai dari segi pemberitaannya di WNI Indonesia sejak kurang lebih tahun 2020. Omnibus Law, dengan adanya Omnibus Law, banyak batasan terhadap investasi asing dicabut, sehingga memudahkan investasi asing di Indonesia. Namun undang-undang baru sertifikat mengurangi perlindungan pekerja, masuk upah minimum dan tunjangan bersalin, dan menghapuskan perlindungan hukum dalam kontrak kerja permanen. Jadi ada positif dan negatifnya, ya pastinya terlepas bahwa ini merupakan faktor positif dan negatif dalam fase aplikasi nanti, ini merupakan suatu faktor eksternal yang perlu kita catat ya, Omnibus Law ini. Dan pastinya akan mempengaruhi um, status quo yang ada dalam permasalahan saat ini. Kemudian kita beralih juga mengenai tentang pasar kerja, pasar tenaga kerja di Indonesia yang menghadapi tantangan tersendiri. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, mau tidak mau ya, dari segi populasi dan dari segi potensi, kami punya kedua hal tersebut. Dan juga perlu kita ketahui bahwa populasi kita cukup relatif muda. Sebagian orang di sini yang tinggal di Indonesia merupakan usaha dan kerja. Tetapi kembali kepada topik yang merupakan judul slide ini, pasar tenaga kerja di Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Seperti misalnya tingkat pengangguran, kaum muda, dan pekerjaan informal. Adapun pekerjaan informal merupakan pekerjaan yang belum diregulasi secara baik ya. Pekerjaan informal yang pengangguran terbuka di Indonesia diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Kemudian juga eh, berhubungan dengan permasalahan yang kita bahas, daerah pedesaan memiliki tingkat pekerjaan informal lebih tinggi daripada kota, di mana pekerjaan di daerah pedesaan terkonsentrasi di sektor pertanian. Oleh karena itu, juga banyak orang Indonesia bermigrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan demi mencapai gaji yang lebih besar dibanding kota tempat kelahiran mereka. Namun seringkali yang mereka dapatkan justru malah pengalaman yang hanya 11-12 dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di mana mereka seringkali gagal meningkatkan masalah pencahayaan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka banyak di antara mereka yang belum menemukan pekerjaan yang gaji baik karena pesaing tinggi dan tidak cocokkan keterampilan. Jadi kurang lebih semuanya itu ada hubungan kausalitasnya ya. Misalnya wilayah pedesaan dengan keterbatasan fasilitasnya itu cukup pengaruhi kualitas kompetensi atau kualitas sertifikasi yang ada bagi para uh, warga desa yang hendak ke kota untuk mencari pekerjaan.
Itu juga masalah sendiri. Jadi masalah baru sendiri di situ. Kemudian kita akan beralih pada sesi yang akan membahas tentang solusi, di mana kami dan rekan-rekan saya sudah menyiapkan beberapa istilahnya antidote buat penawar untuk sekiranya bisa menampung aspirasi aspirasi profesional masyarakat pedesaan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui berbagai problematika di pedesaan, terutama tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan compare to di perkotaan, dan juga tingginya tingkat pengangguran di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, maka kami akan mengusulkan satu solusi yang menurut kami ini juga merupakan solusi yang sangat baik bisa kita usulkan untuk presiden atau pemerintahan baru nanti, yaitu program pusat bisnis digital di setiap desa. Ini merupakan proposal untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di daerah pedesaan di Indonesia. Nah, pertama-tama tentunya kita harus meningkatkan konektivitas pedesaan dan akses ke internet berkecepatan tinggi. Ini adalah prasyarat utama. Jadi, untuk melakukan program ini, pertama-ttama adalah menyediakan akses internet yang luas, yang cepat untuk pedesaan. Nah, seperti diketahui, mungkin teman-teman tahu sekarang sudah ada Starlink. Nah, itu merupakan salah satu solusi menurut kami yang bisa digunakan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi untuk daerah pedesaan. Nah, program ini bertujuan meningkatkan akses internet berkecepatan tinggi di pedesaan. Kalau kita lihat angka-angka itu, sekarang di tahun 2023 itu 48%. Nah, harapannya nanti meningkat sebesar 75% pada tahun 2028. Nah, peningkatan konektivitas ini akan memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mengakses berbagai informasi. Ya, informasi dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya, layanan digital, dan juga berbagai peluang, terutama peluang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan mereka di pedesaan. Langkah berikutnya, setelah tersedianya akses internet yang berkecepatan tinggi untuk pedesaan, maka bagaimana selanjutnya adalah meningkatkan literasi digital di pedesaan. Nah, ini program ini mencakup inisiatif untuk melakukan pelatihan literasi digital untuk membekali penduduk pedesaan dengan keterampilan yang diperlukan dalam rangka memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Nah, kalau kita melihat angka-angka di tahun 2023 itu tingkat literasi digital pedesaan hanya 42%. Nah, nanti di 2028 dengan program ini diharapkan tingkat literasi digital ini meningkat menjadi 62%. Nah, selanjutnya tentunya dengan literasi digital ini diharapkan penduduk pedesaan bisa mengakses informasi dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, khususnya perekonomian digital dan juga sumber daya lainnya yang tersedia secara online. Nah, secara proses digital literasi ini bisa dilakukan pertama melalui internet atau online safety skill. Jadi keamanan informasi juga menjadi penting. Bagaimana masyarakat pedesaan bisa memahami bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital, teknologi online, namun tetap dilakukan secara aman. Nah, kemudian juga kita akan membekali masyarakat pedesaan dengan kemampuan mereka melakukan searching ability, yaitu bagaimana masyarakat pedesaan bisa melakukan pencarian informasi, ya, yang bisa mereka manfaatkan untuk khususnya kegiatan bisnis dan perekonomian mereka. Yang berikutnya juga kita akan berikan latihan digital critical thinking and evaluation. Ini semacam satu framework digital. Secara garis besar diharapkan masyarakat pedesaan juga bisa memahami bagaimana mereka melakukan langkah-langkah kerangka kerja untuk mengembangkan bisnis dan perekonomian mereka. Dan tak ketinggalan pentingnya adalah, yang tak kalah pentingnya adalah effective communication, yaitu bagaimana mereka menggunakan teknologi digital bisa berkomunikasi dalam komunitas mereka
bahkan mungkin secara nasional, dan melakukan kolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka. Dan tentunya juga kita akan bekali dengan netiquette, yaitu bagaimana etika atau beretika dalam berinteraksi atau memanfaatkan teknologi digital. Nah, berikutnya teman-teman sekalian yang juga merupakan inti dari proyek ini adalah mempromosikan kewirausahaan pedesaan melalui e-commerce. Ya, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana penyediaan internet, kemudian literasi digital, dan ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital, skill digital, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan bisnis dan ekonomi mereka. Nah, program ini mendukung pengusaha pedesaan dan memberikan mereka akses kepada pasar online, kepada platform e-commerce misalnya. Nah, ini menurut kami bisa dilakukan juga oleh pemerintah, misalnya dengan menyediakan satu platform yang free, ya, untuk seluruh masyarakat pedesaan. Mereka bisa menggunakannya, ya, untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka. Nah, ini diperkirakan dengan program ini akan meningkatkan penjualan e-commerce secara keseluruhan di pedesaan dari 2,8 miliar pada tahun 2023 menjadi 5,2 miliar dolar ya pada tahun 2028, atau kira-kira mewakili peningkatan sebesar 44%. Nah, jadi dengan ini diharapkan kegiatan e-commerce akan dimanfaatkan, diperluas hingga pedesaan-pedesaan. Nah, dengan ini akan diciptakan peluang yang akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan-pedesaan. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah teman-teman semua mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Ya, ini dengan intervensi program ini diproyeksikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan yang sekarang ini di tahun 2023 12,5%. Diharapkan dengan program ini menjadi 9,5% pada tahun 2028. Nah, ini tentunya secara tidak langsung akan mengangkat ribuan rumah tangga pedesaan keluar dari garis kemiskinan. Demikian pula dengan tingkat pengangguran di pedesaan diperkirakan akan menurun ya dari 5,1% pada tahun 2023 menjadi 4,2% pada tahun 2028 melalui program ini. Karena program ini menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan perekonomian dan bisnis di pedesaan. Nah, meskipun tadi disampaikan bahwa program atau proyek ini fokusnya adalah di pedesaan, namun program ini sebenarnya bisa diterapkan secara nasional, ya bahkan mungkin di perkotaan-perkotaan, dan diharapkan juga memiliki dampak positif pada indikator-indikator bisnis, indikator-indikator ekonomi di tingkat nasional. Nah, tingkat kemiskinan nasional diproyeksikan dengan proyek ini, dengan program ini menurun dari 9,2% di tahun 2023 menjadi 8% di tahun 2028. Dan tingkat pengangguran nasional juga diperkirakan akan menurun dari 4,8% pada tahun 2023 menjadi 4,3% di 2028. Selain itu, tingkat akses internet berkecepatan tinggi secara nasional dan tingkat literasi digital diperkirakan juga akan meningkat masing-masing sebesar 7 dan 8 poin persentase dengan atau melalui implementasi program ini. Baik, demikian teman-teman semua yang kami usulkan sebagai proyek atau program nasional yang sebenarnya ini merupakan satu program yang baik sekali yang bisa dimanfaatkan atau menjadikan program utama mungkin untuk pemerintahan atau presiden baru mendatang. Nah, berikutnya secara kesimpulan akan disampaikan oleh tim kami. Silakan. As you can see that in urban areas the unemployment rate and poverty rate is lower than the rural areas, because Indonesia is focusing more on their urban areas and they are just not focusing on reducing the poverty and unemployment rate in rural areas. So what we have in our proposal that we want to work for the rural areas in order to educate them about how to use technology, how to use e-business, how to provide them resources, internet, everything. We want to focus on that. So this would be something very challenging, but it can be a revolutionary as well for Indonesia to reduce its poverty and unemployment.